Halo guys, setelah kasus Lexus RI36 kemarin, rupanya kasus itu belum cukup lah untuk jadi pelajaran untuk Raffi Ahmad untuk lebih mawas diri karena dia sekarang kan bukan hanya artis dan selebriti tapi juga politisi. Ya, karena kemudian terjadi lagi peristiwa yang hampir sama. Ya, jadi kejadiannya adalah Raffi Ahmad yang adalah utusan khusus presiden bidang komunikasi dan anak muda kembali menjadi sorotan publik ketika menggunakan pengawalan atau patwal patroli dan pengawalan polisi ya untuk perjalanan pribadinya. Ya, tujuannya adalah untuk mengunjungi teman sesama artisnya Andre Taulany untuk memamerkan mobil Suzuki Jimny miliknya. Ya, kita lihat lah ya banyak video-video Raffi yang seperti inilah ya, flexing kendaraan kemewahan. Tapi it's okay karena kapasitasnya sebagai artis dan selebriti yang mungkin memang begitu cara dia membuat konten. Tapi ketika dia di posisi sebagai pejabat negara saat ini, apalagi utusan presiden yang setingkat menteri, tentu ini akan jadi sorotan ya. Karena kita lihat dalam sebuah video itu, kita lihat jelas sekali Raffi secara terang-terangan mengatakan bahwa niatnya untuk datang ke rumah Andre ya. Gue mau pamer katanya kalau gue udah punya mobil bagus dan begitulah. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa memang perjalanan itu bersifat pribadi dan tidak terkait dengan tugas resmi atau tugas-tugas kenegaraan. Ya, tapi penggunaan patwal dalam konteks ini memicu perdebatan di kalangan masyarakat. Ya, kalau kita lihat ya, kenapa ya ini bisa menjadi kontroversi ya, atau menjadi kontroversial? Ada beberapa alasan sih menurut saya mengapa tindakan Raffi Ahmad ini menuai kritik. Yang pertama adalah penyalahgunaan fasilitas negara. Nah, sebagai utusan khusus presiden, Raffi memang mendapatkan sejumlah fasilitas yang seharusnya digunakan untuk kepentingan tugas resmi gitu ya. Nah, namun penggunaan patwal untuk urusan pribadi seperti memamerkan mobil ini dianggap tidak sesuai dengan etika jabatan publik. Banyak pihak menilai bahwa fasilitas negara tidak semestinya digunakan untuk hal-hal yang tidak mendesak atau penting. Belum lagi kalau kita lihat bahwa pengawalan atau patwal ini biasanya diberikan untuk pejabat negara dalam situasi darurat gitu ya, yang membutuhkan kelancaran perjalanan di jalan raya. Tapi ketika digunakan untuk urusan pribadi seperti ini, ya pengawalan ini kan bisa mengganggu ya pengguna jalan lainnya. Dan ini menimbulkan kesan bahwa Raffi memanfaatkan posisinya untuk mendapatkan perlakuan istimewa. Dan ya ini jelas tidak sesuai dengan tugasnya sebagai utusan khusus ya, karena sebagai utusan khusus presiden yang ditugaskan untuk menjadi panutan bagi anak muda, tindakan Raffi ini dianggap tidak mencerminkan tanggung jawab moral yang melekat pada jabatannya. Banyak yang berharap Raffi ini menggunakan posisinya untuk memberikan contoh positif, bukan justru menunjukkan gaya hidup mewah, hedon, atau perilaku yang dianggap kurang positif terhadap publik, khususnya anak-anak muda. Ya, kita lihatlah bahwa kejadian ini banyak memicu reaksi publik ya. Jadi berbagai reaksi dari masyarakat, terutama di media sosial. Beberapa poin kritik yang kalau kita perhatikan dari berita-berita soal ini adalah bahwa publik atau masyarakat kecewa terhadap penyalahgunaan jabatan ini. Banyak netizen juga menilai bahwa tindakan Raffi ini menunjukkan kurangnya kesadaran akan tanggung jawab sebagai pejabat publik. Ya, lalu banyak yang menyindir juga soal pamer harta dan sebagainya yang sangat tidak cocok atau tidak sesuai dengan karakter seorang pemimpin yang harusnya menjadi contoh bagi anak-anak muda tadi. Lalu berikutnya juga soal itulah penggunaan patwal ya, yang hanya untuk memamerkan mobil ini juga dianggap tidak etis dan memperlihatkan gaya hidup yang berlebihan. Nah, banyak orang yang akhirnya bertanya, apa sih peran khusus utusan presiden ini ya? Utusan khusus presiden ini perannya apa? Jadi banyak yang mempertanyakan gitu relevansi posisi Raffi sebagai utusan khusus presiden jika melihat tindakannya selama ini ya, apa yang dilakukan selama ini. Karena banyak yang bilang kalau lebih banyak kontroversinya daripada prestasi gitu ya, banyakkan hal-hal yang sangat tidak berhubungan dengan
pekerjaan yang dilakukan. Ya, jadi banyak sekali tindakannya yang justru malah mencoreng citra pemerintah ya. Ya, meskipun ada sebagian kecil penggemar dia yang membela Raffi dengan alasan bahwa ya ia hanya ingin bersenang-senang tanpa bermaksud serius dan sebagainya. Ya, tindakan ini berpotensi merusak citra Raffi Ahmad sebagai figur publik ya, sekaligus pejabat negara. Ya, kita memang tahu lah bahwa politisi di negara kita kan memang backgroundnya berbagai macam ya. Ya mungkin di negara lain juga ya. Ada yang memang aktivis, ada yang memang kader partai, pedagang, pengusaha, termasuk artis dan selebritis. Nah, sayang sekali kebanyakan dari mereka, terutama artis dan selebritis ini ketika menjadi politisi, maka yang dikedepankan adalah tetap posisinya atau dalam tanda kutip keartisan dan keselebritisannya. Jadi mereka seolah tetap menunjukkan bahwa saya artis dan selebritis, tidak menanggalkan itu semua. Dan mereka lupa bahwa mereka adalah politisi, pejabat negara yang harusnya menjadi contoh. Jadi ya inilah mungkin yang banyak membuat masyarakat skeptis gitu terhadap mereka-mereka ini. Jadi ya saya rasa setiap gerak-gerik seorang pejabat negara ini kan akan selalu jadi perhatian oleh masyarakat ya, seperti kemarin kejadian Uya Kuya. Nah, ketika dia melakukan tindakan kontroversial seperti ini, dampaknya tidak hanya pada dirinya sendiri, tapi juga pada institusi yang diwakilinya tentunya. Selain itu, kasus seperti ini dapat memperkuat persepsi negatif masyarakat terhadap penyalahgunaan fasilitas negara oleh pejabat publik atau orang-orang yang berpengaruh di pemerintahan. Ya, semoga saja ini bisa menjadi pelajaran kasus Raffi Ahmad ini bagi semua pejabat negara dan khususnya bagi kita semua tentang bagaimana membangun etika dalam jabatan publik ya. Karena pejabat publik harus selalu mempertimbangkan dampak dari setiap tindakannya terhadap citra institusi yang mereka wakili terutama. Lalu soal penggunaan fasilitas negara ya, yang harus digunakan secara bijaksana dan hanya untuk kepentingan resmi dan tugas-tugas kenegaraan saja. Lalu juga soal tanggung jawab sebagai figur publik, sebagai panutan bagi banyak orang, terutama generasi muda seperti kasus Raffi ini. Nah, figur publik seperti Raffi ini diharapkan harusnya memberikan contoh perilaku yang baik dan inspiratif. Ya, mungkin kalau kita bisa simpulkan bahwa kontroversi terkait penggunaan patwal oleh Raffi Ahmad ini untuk keperluan pribadi menunjukkan pentingnya kita membangun kesadaran akan tanggung jawab moral dan etika dalam menjalankan jabatan publik sebagai seorang utusan khusus presiden sekaligus selebritis yang ternama. Tindakan Raffi seharusnya mencerminkan integritas dan kepedulian terhadap kepentingan masyarakat luas. Ya, jika tidak segera memberikan klarifikasi atau permintaan maaf atau apalah bentuknya atas tindakannya ini, ya kasus ini kembali dapat menjadi sorotan negatif ya, yang merugikan reputasinya serta institusi yang diwakilinya tentunya. Salam.